Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Baik, selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anak, silahkan dicek samping kirinya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Banyak. Siapa aja tuh? Siapa aja? Keri. Oke, Mbak Kerin. Terus? Mbak Ana. Mbak Septi. Terus? Siapa lagi? Aura. Mbak Aura, ya. Oke, baik. Yang lainnya masuk ya. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bahwasanya untuk menjaga diri dan menjaga keluarga itu ialah amanah dari Allah? Apakah pernah berpikir? Pernah. Nah, itu ialah cinta kita, bentuk cinta kepada Allah. Pada siang hari ini kita akan mempelajari terkait bertanggung jawab dan menjaga amanah, yaitu melalui menganalisis dan menyajikan isi kandungan Quran surah At-Tahrim ayat 6. Dengan mempelajari ayat ini, kita dapat meningkatkan ketakwaan dan tanggung jawab kepada Allah dan mencintai Allah serta keluarga. Kemudian lanjut. Untuk yang pertama, Ibu akan mencontohkan cara membaca, kemudian nanti bersama-sama kalian juga ikut membaca. Ya, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun shidadul la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, sekarang dibaca bareng-bareng ya. Pelan-pelan enggak apa-apa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Adzim. Kemudian bisa dibaca Mbak Hilda, artinya Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sedangkannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dari arti ini bahwasanya Quran surah At-Tahrim itu menjelaskan bagi orang-orang yang beriman dianjurkan untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian keluarga. Kemudian menjaga untuk apa? Agar terhindar dari api neraka. Karena sesungguhnya api neraka itu bahan bakarnya aja, bahan dasarnya itu ialah melalui batu dan manusia. Maksud dari kata batu dan manusia itu seperti bahwa di dalam neraka itu sangat pedih. Kemudian penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Tapi mereka itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Nah, dalam kalimat ini bisa diisyaratkan, bisa diambil maksud bahwasanya yang dimaksud kita dapat menjaga diri dan keluarga untuk tetap taat terhadap perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, agar terhindar oleh apa? Terhindar oleh azab api neraka. Nah, kemudian ini ada mufradat ataupun kosakata. Nanti Ibu akan menunjuk beberapa dari kalian untuk membaca, semisal Ibu membaca terjemah, berarti kalian membaca lafal, itu pun kebalikannya. Paham ya? Mbak Mila, mufradat dari tidak durhaka apa? Tidak durhaka, Sunah. Ya. Kemudian Mbak Intan, arti dari mufradat syidadun? keras, Ya, betul. Kemudian untuk Mbak Cinta, mufradat dari bahan bakar? Oke, siap. Kemudian Mahmazumi, mufradat dari keluargamu itu apa? Wa ahlikum. Ya, betul. Kemudian Mbak Salma, arti dari mufradat waquduha? Ya, betul. Ya, lanjut. Penjelasan isi kandung Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah dan Rasulullah agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan ini juga bersangkutan dengan menjaga diri serta keluarga agar terhindar dari api neraka. Ya, ini seperti menjalankan apa yang diperintahkan Allah, seperti berbuat baik kepada orang lain, kemudian sholat, dan lain sebagainya. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ini seperti mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, kewajiban memperbaiki kualitas pribadi dimulai dari diri sendiri. Jadi, sebelum kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, alangkah baiknya kita melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Karena biasanya orang tersebut akan melakukan hal yang kita katakan bila mana suatu hal tersebut sudah kita lakukan. Jadi semisal, ayo Mbak berbuat baik seperti menolong, tapi bila mana kita nggak pernah menolong orang, tidak pernah menolong orang lain juga tidak akan antusias untuk melakukannya. Kemudian menjaga diri dari perbuatan yang mendekatkan dosa, ini seperti berbohong, memfitnah. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Bagaimana cara menghindarinya, Bu? Ini bisa dengan mengintrospeksi diri sendiri. Jadi sebelum kita melakukan hal itu harus dipikirkan dulu sebelum berbuat. Seperti di dalam Mahfudat, yakni pikir qabla an ta'zima, yang artinya berpikirlah sebelum kamu berbuat. Kemudian menguatkan tanggung jawab dan keluarga.
Jadi bisa seperti saling berkomunikasi, kemudian menjaga tali silaturahmi kepada keluarga dan lain sebagainya. Kemudian menghindari sumber-sumber kerusakan mental. Jadi pada zaman sekarang itu kan kita sudah maraknya teknologi yang semakin canggih. Dan karena itu kita harus bisa memilah-milah mana informasi yang benar dan mana yang salah. Kemudian lanjut ke permainan ya. Jadi ini agar kita dapat mengetahui pemahaman kalian sampai mana. Prosedur permainan, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian nanti akan mengambil soal ya, salah satu saja. Soal, kemudian cara melihatnya gimana Bu? Kok nggak kelihatan soalnya? Nanti bisa dengan flash HP. Jadi ini flash HP-nya dinyalakan, terus soalnya ditaruh di atasnya. Ya, gitu ya. Ini kan nggak kelihatan ya? Kan nggak kelihatan. Itu caranya. Kemudian buat jawabnya gimana Bu? Bisa diletakkan di sini juga boleh. Apa langsung dihafalkan juga boleh. Itu ya. Nanti setelah itu presentasi perwakilan saja nggak apa-apa. Oke, baik, dapat dipahami? Oke, perwakilan lo bisa maju ya. Ngambil salah satu saja. Baik, silahkan dibaca soalnya melalui flash HP, kemudian dijawab dan ditulis jawabannya di kertas tersebut juga nggak apa-apa. Oke, baik, gimana Mbak? Kelihatan? Kelihatan? Nanti pas presentasi soalnya dibacakan jawabannya gitu ya. Jadi kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, baik. Langsung saja. Siapa yang ingin maju pertama? Kelompok 2? Oke, silakan. Silakan Mbak Cinta. Mempresentasikan jawaban. Dapat nomor 4. Nomor 4. Soalnya apa Mbak? Apa peran pendidikan agama dalam menjaga amanah keluarga? Ya, apa jawabannya? Pendidikan agama menanamkan kesadaran, tanggung jawab, dan nilai iman serta akhlak. Ya, betul sekali. Itu. Oke. Kemudian ada kelompok 1, silahkan. Soalnya dibaca, nanti baru jawab. Apa arti menjaga api neraka dalam konteks sosial? Jawabannya berarti menjaga moral dan etika supaya masyarakat menjadi harmonis. Ya, betul sekali. Beri aplaus buat dia. Baik, menurut Bu Guru sudah cukup ya untuk pembahasan pada siang hari ini. Apa yang kita pelajari? Apa yang dapat kita ambil pelajaran pada siang hari ini? Menjauhi perbuatan negatif dan memilih lingkungan yang baik. Ya, betul. Lalu? Pendidikan agama menanamkan kesadaran, tanggung jawab, dan nilai iman serta akhlak. Ya, ada lagi? Menanamkan ketaatan dan disiplin spiritual untuk melawan dampak buruk. Oke, yang lain? Sudah? Sudah ya, cukup ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas selanjutnya, yakni merangkum pengalaman terhadap kalian terkait nilai, tanggung jawab, dan amanah kepada keluarga. Kemudian ditulis di kertas dan di pertemuan selanjutnya itu dikumpulkan, begitu ya? Oke, Bu. Dipahami? Baik. Mari kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.